langsung ke rumah sakit. Saya sampai bilang, tolong saya bawa ke rumah sakit ke Abdi Waluyo. Diam kamu, supaya main sinetron saya dibentak-bentak. Diam, mana kartu kredit, mana ini? Diam. Terbukti Ferry Irawan hanya kejar harta pada setiap wanita yang dinikahinya. Anggia Novita pernah lakukan hal kejam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Terbukti Ferry Irawan hanya kejar harta pada setiap wanita yang dinikahinya. Anggia Novita pernah lakukan hal kejam. Menjelang pernikahannya yang tinggal menghitung hari, banyak kontroversi-kontroversi yang timbul. Mulai dari mundurnya Elma Theana sebagai wedding organizer hingga kekecewaan ibunda Vena Melinda. Lantas, apakah pernikahannya akan terlaksana di bulan Maret, di mana sebelumnya banyak orang yang menilai tentang Ferry Irawan mempunyai tabiat buruk dan track record jelek di masa lalunya? Aktor lawas Ferry Irawan telah menjadi perbincangan publik sejak tahun lalu. Setelah sempat sakit parah hingga kritis, Ferry Irawan akhirnya sembuh dan kini siap membangun rumah tangga dengan Vena Melinda. Setelah kabar kedekatan dan pernikahannya dengan Ibu Verrel Bramasta mencuat, tak sedikit yang menuding mantan suami Anggita Novia hanya mengincar harta dari Vena Melinda. Apalagi sejak jatuh sakit, Ferry Irawan tidak memiliki pekerjaan. Sebelumnya, Ferry Irawan mengungkap jika tengah sakit dan sempat kesulitan dalam biaya rumah sakit. Kabarnya Ferry saat ini mengalami saraf leher kejepit hingga membuat gerak-geriknya terganggu. Di tengah kondisi yang memprihatinkan, Ferry malah digugat cerai oleh sang istri, Anggia Novita. Ferry Irawan sebelumnya sudah sempat menikah namun cerai lantaran hadirnya Anggia Novita di rumah tangganya dengan mantan istri pertama. Terbongkar digugat cerai Anggia, rupanya terkuak sifat asli Ferry Irawan yang membuat mantan istri pertamanya jengah. Saat bercerai dengan mantan istri pertamanya, Noviana Sintawati meminta ganti rugi kepada Ferry Irawan senilai Rp2 miliar. Bukan Rp2 miliar, menurut pengakuan pengacaranya, Novi hanya minta ganti rugi apa yang pernah dijual Ferry. Ternyata selama berumah tangga, barang-barang Novi kabarnya banyak yang diam-diam dijual oleh Ferry Irawan demi kepentingan sendiri. Menuntut Rp2 miliar itu sah-sah saja bagi seorang istri. Tapi selama ini kita nggak pernah minta Rp2 miliar. Novi hanya minta penggantian apa yang pernah dijual Ferry, ujar Zul Hendry dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi. Bukan sekadar dugaan belaka, pengacara Novi bahkan mengantongi sejumlah bukti. Kita ada bukti-buktinya, itu terkesan rekayasa dari pihak Ferry. Bahkan talak yang ada dalam pengajuan gugatan cerai itu terkesan diciptakan Ferry. Sehingga kalau dilihat dari undang-undang, keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim itu salah, tambah Zul Hendry. Anggia Novita juga sempat membeberkan jika suaminya selama ini seolah hanya berpura-pura saja sakitnya. Hal itu dikatakan langsung olehnya pada wawancara dikutip dari YouTube Cumi Cumi belum lama ini. Anggia Novita dengan gamblang mengungkap jika Ferry bisa mendadak sakit saat tidak pegang uang. Namun, mendadak ia bisa sembuh kembali ketika jalan-jalan ke luar negeri. Setahu saya sih begitu, kalau nggak ada pegang duit sakit, bisa begitu orangnya, saya tahu banget. Sembuh mendadak juga bisa, kalau kita mau pergi ke luar negeri sembuh mendadak begitu, kan kita susah ya, kata Anggi Novita dikutip dari gridfam.id sebelumnya. Gugatan cerai Anggita Novi kepada Ferry Irawan waktu itu dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Juli tahun 2021. Betul bahwa kami sudah melakukan gugatan perceraian dengan penggugatnya adalah Mbak Anggia Novita dan tergugat suaminya Mas Ferry Irawan pada sekitar awal Juli lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Yogi Widodo, kuasa hukum Anggi dalam wawancara dikutip dari kompas.com. Alasannya lantaran Anggia Novita kecewa dengan perlakuan suami yang meninggalkannya di saat sedang butuh perawatan.
Seminggu mau lebaran, Mas Ferry pergi dari rumah padahal Mbak Anggi dalam keadaan susah. Seperti teman-teman tahu, sedang sakit dan memerlukan Mas Ferry sebagai suami. Disitulah mungkin Mbak Anggi kecewa, kata Yogi. Endorse 1,3 rupiah miliar melayang imbas Ferry Irawan mundur dari WO Emma Theana. Resepsi pernikahan Vena Melinda di Jakarta batal, nggak jadi semuanya. Kabar mundurnya wedding organizer, WO, pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan ramai diperbincangkan. Muncul spekulasi adanya ketegangan antara pihak WO Emma Theana dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Mengutip tribunjambi.com, Emma Theana dan Dian Komalasari selaku pihak dari Madena Event memberikan penjelasan. Dalam tayangan Rumpi Trans TV, tanggal 17 Februari tahun 2022, Elma yang hadir bersama Dian mengaku tidak mundur sebagai WO pernikahan Ferry dan Vena. Tetapi pihak Ferry yang memutuskan untuk tidak memakai WO-nya lagi. Diungkap Elma, alasan Ferry dan Vena mundur dari WO mereka lantaran ingin acara pernikahan digelar secara hikmat. Dari hasil pembicaraan kita sama Ferry tuh sebenarnya bukan kita yang mundur. Jadi memang dari Ferry yang menghubungi kita, ujar Elma. Tetap acara berjalan cuma di Bali aja tapi tanpa WO karena akan dilaksanakan secara hikmat hanya keluarga saja secara sederhana lah dibikinnya, jelasnya. Karena Ferry menyatakan mundur dari WO Elma, istri dari Julianda Barus itu mengungkapkan jika total uang yang support pernikahan pasangan tersebut mencapai 1,3 miliar rupiah. Total orang yang mengendorse itu sudah 1,3 miliar. Udah kita koordinir ya untuk support Ferry tuh segitu, ujar Elma kepada Feni Rose. Mengetahui total yang begitu banyak, Feni bertanya apakah uang tersebut tetap bisa digunakan dan berjalan. Tapi itu tetap berjalan, tanya Feni Rose dengan tegas. Elma menjawab tidak, lantaran Ferry menyatakan mundur memakai jasa WO yang dikelolanya. Enggak kan nggak jadi, tegas Elma, nggak jadi karena nggak ada rangkaian acaranya, tentunya nggak jadi semua, walaupun baju semua udah jadi. Lanjutnya Elma mengungkapkan bahwa uang yang didapatkan sebanyak 1,3 miliar rupiah itu adalah hasil dari endorse. Saat endorse tersebut bukan hanya Ferry dan Vena yang mempromosikan tapi pihak WO yang dikelolanya juga. Kami di sini WO yang menghandle Vena itu bukan hanya endorse, semua barang-barang kitanya juga di-endorse, ungkap Elma. Elma kembali menegaskan bahwa bukan WO yang dikelolanya yang mundur dari pernikahan Ferry dan Vena. Sekali lagi bukan aku yang mundur tidak tapi dari pihak sana ingin menghandle sendiri yang di Bali gitu dan tidak ada lagi acara semua yang di Jakarta, tegas Elma. Ia pun menerima keputusan dari pihak Ferry dan Vena. Kita menerima keputusan itu, alhamdulillah ya udah kalau memang itu baik ya udah silahkan, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, pembatalan kerja sama Elma diduga karena adanya kekecewaan dari ibunda Vena, Nimade Ayu Rahmawati. Dalam sebuah wawancara, Nimade Ayu mengaku kurang puas terhadap kinerja WO saat acara lamaran Vena dan Ferry pada Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Sementara itu, pihak WO menuturkan bahwa wajar jika dalam sebuah acara tidak berjalan sempurna. Menurut Dian, proses persiapan acara lamaran Vena dan Ferry sudah dibicarakan bersama kedua belah pihak. Kalau Mama Ayu mempermasalahkan soal lamaran, dari WO sebelum acara sudah melakukan technical meeting. Jelas Dian dikutip tribunnews.com dari acara Rumpi, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. A-Z sudah disampaikan WO, ada Mbak Vena dan Mas Ferry juga via Zoom, lanjut Dian. Selain calon mempelai, technical meeting tersebut juga dihadiri oleh pihak keluarga Vena dan Ferry. Dian menegaskan jika semua hal sudah disampaikan oleh pihak WO secara gamblang. Namun sayangnya, saat acara terjadi sedikit miscommunication. Keluarga Mas Ferry ada yang mewakili, keluarga Mbak Vena ada yang mewakili. Kami sudah sampaikan semuanya, mungkin ada sedikit miskom yang belum disampaikan ke Mama Ayu, lanjut Dian. Meski sempat terjadi kesalahpahaman, Dian mengaku jika masalah tersebut telah selesai. Tapi semua itu sudah clear, papar Dian. Jadi masalah kemarin sudah clear, sudah ada pertemuan lagi, tanya Feni Rose. Belum, baru by phone saja, timpal Elma. Lebih lanjut, kakak dari Sony Septian tersebut mengaku sudah meluruskan permasalahan yang terjadi. Pada saat Mama Ayu menyampaikan kekecewaannya, kita sudah sampaikan baik-baik. WO hanya menjalankan rundown acara yang sudah final, tiba-tiba ada keinginan mendadak ya kita hanya bisa menjalankan sesuai rencana, terang Elma. Elma menegaskan tak ada niatan buruk dari pihak WO karena tidak bisa memenuhi keinginan ibunda Vena.
Pihak WO hanya bersikap profesional dengan menjalankan acara sesuai agenda yang disepakati bersama. Jadi tidak ada niatan buruk ya, tidak memenuhi permintaan Mama Ayu? Tanya Feni Rose. Iya, nggak ada maksud buruk. Alhamdulillah sudah ngomong baik-baik dengan Mama Ayu dan sudah minta maaf, tutup Elma.